Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 22 Desember 2022, hari biasa khusus Advent. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 46 sampai 56. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam sabda Tuhan yang kita dengar kemarin, Elisabet sungguh merasa sangat terberkati dengan hadirnya Maria, saudarinya, yang berkenan datang ke rumahnya. Ia sempat mengatakan kepada Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Dalam Lukas 1 ayat 45. Pujian itu tertuju kepada Maria, sebab Maria adalah pribadi yang percaya kepada sabda Allah, kepada pesan Allah. Saudari-saudaraku yang terberkati, percaya kepada Allah adalah sebuah anugerah luar biasa. Sebab oleh karena kepercayaan itu Allah berkarya penuh atasnya. Sehingga nyanyian pujian Maria yang kita dengar hari ini merupakan ungkapan iman terdalamnya atas kemurahan hati dan keagungan Allah yang terjadi atas hidupnya. Maria menyadari keterbatasannya, namun menjadi percaya diri karena kuasa Tuhan telah melakukan karya agung atas hidupnya. Dalam lagu pujian Maria itu menjadi nyatalah bahwa yang menjadi daya penggerak hidup Maria bukan lagi dirinya, melainkan kuasa Allah yang maha besar. Dikatakan demikian, "Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah kudus." Allah yang Maha Tinggi telah melakukan karya besar dalam diri Maria. Allah berkenan memilih Maria untuk menunjukkan keagungannya kepada dunia. Saudari-saudaraku yang terberkati, mari kita pun menyediakan diri bagi Allah agar karya-karya agungnya yang terjadi pada Maria juga terjadi lewat kita. Sikap kerendahan hati sebagai seorang hamba itulah yang membuat Allah berkenan kepada Maria. Maka jika kita pun mau agar Allah juga mengerjakan karya-karya besar atas hidup kita, mari kita meneladani sikap kerendahan hati Bunda Maria. Kita ingin agar di dalam segala apa yang kita kerjakan, sungguh Allah berkarya penuh atas hidup kita. Dan kita mohon rahmat-Nya, agar rahmat Allah yang hadir itu menguatkan kita dan menjadikan kita perpanjangan tangan kasih-Nya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. O Raja segala bangsa, dan yang dirindukan, batu penjuru yang membuat bangsa Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu, datang dan selamatkanlah manusia yang telah Engkau ciptakan dari debu tanah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.